Sekarang masalah hitung-hitungan ekonomi. Wa atizal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil. Kerabat nih, zal qurba itu sing duwe dzil qarabah, yang punya unsur kedekatan. Unsur kedekatan itu ngendikane Nabi itu ada 3 kelompok yang ada unsur kedekatan. Itu ada di hadis sahih. Ada orang yang sampai punya 3 unsur kedekatan. Misalnya secara genetik itu kerabat, misalnya saudara atau keponakan. Sudah secara genetik kerabat ditambah dia juga kerabat atas nama agama. Agamanya juga sama, Islam. Sudah gitu ditambah faktor geografis. Memang secara fisik, secara geografis dia juga dekat. Misalnya sampai urip tetangganan adik atau kakak. Agamanya sama, unsur genetiknya juga sama, dia secara fisik juga tetangga kita. Itu namanya punya 3 hak. Salah satu hukukin ngendikane. Itu prioritas. Karena dia berhak mendapat segalanya karena dekat, punya unsur 3. Ada yang hanya punya unsur 2. Misalnya dia dekat karena fisik tetangga kita, tapi tidak ada hubungan darah. Tapi ada hubungan satu Islam, satu agama. Terus nomor 3, orang kafir yang tetangga kita. Itu dia hanya punya hak satu kebaikan. Karena dia tetangga kita, maka berhak mendapat kebaikan. Terus ngendikane Nabi, ketika kerabat ini dirawat oleh yang wajib dan tidak ada tafsir, maka menjadi berkah. Kalau bolak-balik matur ngaji teng budi-budi, teng Jogja teng budi-budi. Allah itu Rahman ya. Kita pakai teori ilmu tasawuf, pakai teori modern sama. Allah itu Rahman, tidak mungkin lah. Ada orang kok sampai miskin taruhannya tidak makan tuh harusnya tidak mungkin. Nah kenapa banyak di kampung-kampung di mana-mana di mana orang tua renta nganti randu duit belas, nganti randu beras belas, nganti apa mangan kange? Itu menurut teori agama itu harusnya tidak mungkin. Karena manusia itu ditakdir mesti punya kerabat, punya keluarga. Andai kan tiap keluarga itu melakukan kewajiban minimal, yaitu kebutuhan makan misalnya, kewajiban apa? Minimal. Tentu harusnya tidak ada orang yang miskin sampai taruhannya tidak mah. Wong nek estuwa iku mangane sepiro? Mbok kai beras 10 kilo duwe 1.000 saulan wis cukup. Karena orang estuwa iku mangane rantai akeh. Ora kok mangane manol sing 2 piring napa? Kudune ora ana wong tuwa sing taruhane sampai ndak makan. Kalau ada kejadian begitu berarti faktornya tidak mengindahkan syariat, yaitu orang-orang yang kaya di situ yang mestinya berkewajiban atas nama kerabat. Atas nama kerabat gitu. Ini catat ya. Atas nama kerabat. Itu yang wajib ngurus. Ya, tapi zaman akhir itu orang kan pakai teori modern. Makanya kula nu rapati setuju teori negara gitu. Bahwa yang kaya itu merumat yang miskin. Sebetulnya harus ditambah yang kaya dan ada unsur kerabat. Kok bolak-balik debat gitu. Misalnya ngeten, saya kaya, punya uang 1 miliar misalnya, punya orang tua, punya keponakan. Tentu kewajiban agama saya hanya wajib saya sama orang tua sama keponakan saya. Bahwa di situ ada tetangga yang miskin nggak makan, saya kalau tahu itu wajib menyumbang dia. Tapi sebetulnya dari awal kewajibannya orang itu saat tidak makan adalah sama anaknya atau sama saudara kandungnya. Artinya yang paling disalahkan secara syariat saat orang tidak makan tentu anaknya kandung atau saudaranya kandung. Seperti aturan dalam ahakul aulia bitaswid. Dengan aturan begitu harusnya tidak ada orang sampai tidak makan karena kewajiban aini, kewajiban fardu aini sudah ditanggung oleh keluarga yang ada unsur kerabat. Makanya Quran berkali-kali yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Kerabat itu diulang-ulang. Karena kalau kewajiban kerabat ini hilang, maka yang ada hanya kedengkian sosial. Kedengkian sosial artinya ngeten, misalnya sampean ditekdir tanggane SBY atau tanggane Gus Dur atau tanggane Yusuf Kala. Sawangane anggur wong ramangane saleh SBY, saleh Yusuf Kala. Karena ngono wong Jakarta ra mari desane SBY ke Yusuf Kala. Wong ramangan paling akeh teng Jakarta, mboten teng Bojonegoro, teng pundi. Nah, teman sang isor tol. Wisor tol sering digusur mbek Satpol PP. Padahal diure tol sing liwat Pak SBY Yusuf Kala.
Presiden betina apa? Liwat tol. Ini sore tol banyak orang yang tidak dan itu ya tetangganya, tetangganya istana. Tapi secara syariat tidak bisa. Yang paling salah adalah keluarganya. Karena secara syariat ada aturan main. Ya. Wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Mauludlah itu ya siapa yang diberi kelahiran itu yang harus paling bertanggung jawab. Ini penting kalau aturakan karena sekarang teori modern itu menabrak teori kerabat. Orang itu lebih senang mengunsurkan itu kaya dengan miskin. Itu kayak teori zaman PKI. PKI itu kalau melihat orang kaya itu jenis berjuis penghisap. Dia memanfaatkan psikologi wong melarat jenis kaum proletar, kaum miskin, kaum buruh. Kaum buruh ditempatkan terhormat, kaum kaya dikatakan berjuis penghisap. Jika teori PKI adalah di mana wong melarat sebuah gedeng wong juga. Mereka lupa bahwa untuk menjadi miskin beneran itu sebetulnya karena banyak aturan syariat yang dilanggar. Saya tuh pernah penelitian di Jakarta, di Jogja, di kota-kota besar. Hampir semua kemiskinan yang fatal itu karena silaturahim yang hilang. Ya saya berani bertaruh di depan Allah. Saya ngomong ini di depan Tuhan. Dan saya bertanggung jawab sampai nanti di akhirat. Hampir semua kemiskinan itu karena menabrak hak silaturahim. Kamu jangan mengartikan silaturahim kayak uang lugu-lugu. Silaturahim misanan didolani, pernah Pak D didolani, dijutup, pernah Pak Lek. Tidak hanya itu. Silaturahim yang paling wajib adalah ya yang wajib kayak hubungan makan itu, yang pokok-pokok itu. Misalnya begini, sampean cek saja di Jakarta. Orang kok tidak miskin itu gimana? Mesti dimulai dari qatur rahim. Mesti itu, tidak mungkin, mesti. Habis itu Kanjeng Nabi nak ngendikan masalah rahim itu ar-rahimu allaqatun fil arsi. Yaqulu ya Rabbi silni ma. Saya sambung sama orang wa asilu man asiluka itu banyak di hati-hati soal. Biasanya kan begini, seperti di Jakarta. Wong ning omah kecewa mbek bapake, mbek mboke, mbek padine, Pak Like pokoke kecewa. Duwe kenalan ning Jakarta. Ya sekedar kenalan kanca zaman SMA atau kanca ning gerdu, apa kanca ning dalan. Kecewa plong minggat ning Jakarta. Jadi awalnya ke Jakarta nuruti hati gelo. Disembar wong tuane mbok dulure, mbok sanake, mbok di perkara ning bisa plong ning Jakarta, ning Batam. Sing dituju itu hanya seorang kenalan, paham ya? Seorang sak loyal-loyale kanca kenalan nak mestine sik loyal wong tuane. Ning kono kenalan. Nah, di sana dicarikan pekerjaan karena tidak punya SDM, tidak dapat pekerjaan. Akhir melok Temangsang di sore jembatan, mending kali adem, boh ning Kramat Tungkak, mending dis pokoknya Temangsang di Jakarta. Ini wong Temangsang, kadang dia ketemu mbek cewek NTT, mbok Batam wis ketemu. Oh jenenge wong mutung kawin ya ora kandha wong tuane, kowe enak kawin. Iku enak apa? Bisa wae kumpul kebo. Bisa dibayangkan wong Bojonegoro untuk wong Riau, wong Rembang untuk wong NTT. Kawine ora atas nama keluarga, ndekne sing mutung mbek keluarga. Sing wedok ya faktor mutung, sing lanang faktor mutung. Wis, kawin. Kok kawin ora kawin, semoga akhirnya dia anak. Duwe anak namanya orang rumah tangga itu kan rawan masalah. Dasar wong pedotan kabeh. Bareng ono masalah kita asline pedotan, sitok minggat pleng, sitok minggat. Akhirnya anaknya yang jadi anak jalan. Lu miskin kayak ini setelah miskin memang kita kasihan. Secara syariat setelah nyatanya miskin kita kasihan. Tapi jangan salahkan agama bahwa mereka untuk jadi miskin kayak itu tentu ada proses syariat yang dilanggar. Itu membuktikan bahwa syariat itu mestinya mensejahterakan. Andai kan kita kawin secara normal dengan seizin keluarga, andai kan kita mencari pekerjaan normal, tidak ngurusi mutung, mungkin hasilnya tidak sefatal itu. Kalaupun kita miskin tidak sefatal itu. Sudah keluarga mantel mergo lumane mingkat, negara ya mantel mergo dianggap penghuni liar ning trotoar, ning tol. Masyarakat Jakarta Betawi mantele ya ora karuan. Mergo gara-gara dia pendatang tidak mengindahkan etika setempat. Aku nang Betawi asli, nak maksud pendatang tak ngamek, mulon gadah santri yang Betawi kata. Gus muga-muga pendatang kere kabeh. Saya itu banyak kenal orang Jogja, orang Jakarta asli. Rata-rata dengan pendatang enggak seneng karena ciri utama pendatang itu enggak mengindahkan etika yang sudah berjalan di masyarakat situ. Paham ya? Karena dia mentang-mentang pendatang.
Anak-anak yang pacaran di Jogja, di Jakarta atas nama mahasiswa dan mahasiswi itu orang-orang yang kalau di kampungnya tidak berani pacaran. Karena di kampung ada etika lanang itu gunjian teman-teman rapat, maghrib metu rapat. Tapi karena dia di daerah orang, enak aja maghrib pacaran. Kadang padahal mahasiswa Universitas Islam, kadang kok sarjana Islam. Itu artinya apa? Masyarakat setempat situ sebenarnya punya etika maghrib oleh pacaran misalnya. Tapi karena dia pendatang, enak saja melang. Orang Jawa nih mergo ra disawang tong. Berarti berapa pelanggaran yang dilakukan pendatang? Sudah lungane minggat, kok neng daerah tertuju juga moralnya seenak. Bagi negara juga problem karena dia hidup di tempat-tempat umum. Coba gara-gara orang-orang begini itu negara rugi miliaran. Sampai kok tangklet, kok sakit Gus, wong gone nganggur nganti rugi miliaran. Negara gara-gara ada kasus kayak begini akhirnya nggak bisa Satpol PP, bayari Satpol PP se-Indonesia itu miliaran. Gara-gara ada kasus ini kan negara akhirnya mengeluarkan ongkos Satpol apa? Baru ngono kecekel dikembalikan ke daerah asal. Lha iku entek miliaran nyangoni meneh. Lah kok wong belum balik meneh, lah repot toh. Misalnya sing wis diusir ke Jakarta, balik ini Surabaya. Sing diusir ke Surabaya balik pusing negara. Saya bukan anti orang demikian enggak. Kita support. Setelah mereka kenyataannya miskin kita support, kita beri semangat, kita beri harapan. Tapi inti dari syariat bahwa silaturahim penting itu tetap penting. Ya cuma silaturahim dalam konteks modern itu kita artikan sowan Pak Denny Jem, enggak, silaturahim itu lebih dari itu. Bahwa hubungan rahim itu akan mensejahterakan. Ya, sampai kita ke Jakarta mergomuto, nanti di Jakarta ketemu kenalan. Kan lucu ya, kita kecewa sama orang tua, bela-bela ini minggat demi mau sebuah kenalan ning kono ya kerjaane ra tetap. Akhirnya temangsang ning Jakarta, temangsang ning Jogja. Saya tuh teman akrab ya, sama direktur anak hilang di Jogja itu kebetulan teman akrab saya. Hampir anak-anak jalanan di Jogja itu kasusnya kayak itu. Bapake wong NTT, mboke wong Pekalongan, dan mboke wong Indramayu, bapake wong Batam. Wawen yo pelang-pelang enak kawin. Dari itu dia anak loro, pegatan gue pada hilangi. Takoki sing mantan bojone. Nah, sekarang suami kemana? Nggak tahu, pergi juga gak bilang. Repot. Anaknya takoki, bapakmu mana? Kayak kecilnya sih saya pernah tahu itu, tapi entah sekarang kemana? Ada wong dalanan, terus diceblokno nang Yogyakarta, diceblokno ning Jakarta. Akhirnya melahirkan banyak pengamen, banyak kriminalitas, banyak tempat-tempat yang macam. Makanya kalau bilang ya, bahwa teori Quran tentang dzil qurba atau dzil qoroba itu harus kita tegakkan. Bahwa sesuatu yang ada unsur kerabat itu harus kita tegakkan. Nah, caranya gimana? Itu tadi, kita memperkuat standar minimal berkeluarga. Minimal kawin itu diketahui. Misalnya dalam era modern, di sini wong tua itu abot, kalau kata wong tua ora berkenan. Minimal diketahui bahwa kita kawin dengan si A, kita kawin dengan si B, ini minimal keluarga tahu. Dari tahu ini kan kita lumayan, artinya bisa diakses. Cara saat ini sakit apa? Diakses. Tapi kalau sudah tidak tahu ini repot. Nah, bangsa Indonesia itu diributkan oleh orang-orang ini, orang-orang yang nggak jelas ini. Kemudian menjadi beban negara, beban masyarakat. Ya kayak gembel-gembel di Jakarta, di Surabaya, masyarakat setempat gerutu. Nah udah gerutu seperti ini. Misalnya dekat Masjid Istiqlal, dekat Masjid Kemayoran Surabaya, masyarakat setempat wae maghrib do maca santri kepengen sholat. Ngomong pendatang enak aja nyabu di pinggir jalan. Dia tidak merasa perlu kena etika, kan gak sungkan tuh ngerawat kenal. Sudah menjadi beban negara, ya menjadi problem masyarakat setempat. Coba kalau sampean nggak percaya, lihat TV Sidul. Orang Betawi itu kayak gitu religiusnya. Wong ra salat enak mlebu wong salam. Assalamualaikum. Saking religiusnya masyarakat putih Betawi. Mereka punya acara hibaan, acara nyekar di kuburan. Sekarang bandingkan dengan pendatang Jakarta. Masyarakat Betawi asli ya kayak yang digambarkan Sidul itu. Gara-gara pendatang Jakarta kuat coba.
Coba kemarin kayak Rembuk Betawi. Rembuk Betawi itu masyarakat Betawi yang masih asli, punya organisasi. Termasuk proyeknya apa? Musir Inul, musir penyanyi-penyanyi yang dianggap mengkotori Jakarta. Itu bukti bahwa pola pikir orang Betawi itu religius. Bayangkan kalau sama Inul begitu kayak apa dengan PSK yang berkeliaran di Jakarta. Artinya orang yang melanggar aturan syariat itu ya melanggar, menjadi beban negara, menjadi beban masyarakat. Sudah gitu mau pulang kampung tidak mungkin karena berangkatnya minggat. Lah ibu balik teng silaturahim. Berangkatnya nuruti minggat, nuruti emosi. Utang palik era oleh, wes ra palik-palikan. Aku palik wes ra ponak-ponakan. Nah. Sampai wong tuane iki ngoten, wis anak ngono, wis anak-anak, wis gak mbok-mbokan. Mesti semua itu kasusnya karena kotor rahim. Saya itu peneliti ya, saya itu meneliti itu bertahun-tahun. Fenomenanya mesti begitu. Ya, fenomenanya mesti dimulai dari kotor rahim. Sebab itu Rasulullah itu begitu memuji yang namanya silaturahim. Ya, cuma silaturahim di zaman akhir mau diartekno dolan gruduk, iku mboten seneng. Kula nganti kiamat ra seneng. Iku ngel-ngelo wong jenenge ora silaturahim bulat nek jenenge. Wong nganggur-nganggur nyen senengane do. Nganggur ketemu wong ndak begitu maksudnya itu gitu. Terus ini kalau tekanakan bahwa semua kriminalitas ya, atau semua problem-problem sosial itu dimulai dari kotor. Sehingga ada hadis sahih, innar rahim mu'allaqatun fil arsy. Aqulu ya rabbi silman yasiluni waqta man qata'an. Ya Allah, rahim, unsur rahim itu ada di aras. Selalu berdoa, ya Allah, siapa yang menyambung saya jenengan sambung, yang memutus saya jenengan putus. Sampai Nabi ngendikan silaturahim tazidu fil umri. Orang yang sering silaturahim itu umurnya tambah. Sebagian riwayat wa tazidu fil rizki, juga nambah apa? Rizki. Cuma jangan artikan silaturahim model kampungan, modelan brudak-bruduk boten. Coba andai kan kita hidup di kampung, misalnya di kampung sini di Sentul. Karena silaturahimnya baik, minimal pernah ponaan gak minggat, pernah pakde gak minggat, pernah pakle gak minggat. Dari kekuatan tidak minggat ini tuh sudah terhimpun satu komunitas keluarga, meskipun gak harus rukun-rukun amat. Tapi dari kumpul saja terhimpun satu kekuatan yang bisa bikin komunitas pekerjaan, komunitas kelan, komunitas ras. Tapi kalau terjerai-berai, pernah ponaan minggat ning Batam, boh. Barang mulai setahun pisan mulai lagi saya manggon di kok Pak De Jakarta lah wingi ning dia setahun pertama teng Jakarta badan niku teng Batam niki badhe dijak teng Malaysia waduh Pak De ora alamate lagi melok sapa kenalan wong kabare wong NTT wong NTB boh ketemu ning Pak bar ngono nggawa cah wedok bocah wis ora roh sopan santun bocah ndi ora jel terus berarti periode ponaan cek konangan jenenge sapa? Mergo pancen tanggam, ponaan tepakan tanggam. Periode anake ponaan wis gak Kok roh piye untuk wong NTT? NTB. Bareng bar dikawin, ora dikawin silang. Engko mbok teko cerita mbek Pak Dene, aku ndek anak loro Pak De. Mbok anakmu lha iku ponaan sing loro iki wonge raine piye? Ora. Kayak apa kesulitan sebuah keluarga kalau sudah ngadepi fenomena yang tentang perenang kayak ini sudah kacau balau. Namun SBY kan mikir, bener SBY apa yang ngantor lewat tol padahal ngisore tol ya wong kelaparan. Diurusi ya pusing kenapa? Paling nelpon Menteri Pekerjaan Umum Satpol PP kerano. Akhirnya betina delok berita TV Satpol PP go bego. Bu dina ngruf kok gak entek-entek zaman pikir hebatnya wong nekat ya. Kula mulai cilik zaman Pak Harto nggih sampai era Gus Dur, era Habibie, Megawati sampai SBY. Ora bedina ana kabar penggusuran lho kok ora entek-entek. Saking banyaknya jumlah orang enggak jelas. Mana tiap blok TV jarak mesti ana berita apa? Penggusuran. Penghuni li iya. Orang entek-entek nganti saiki. Padahal negara sudah bikin Satpol PP se-Indonesia. Jakarta tok nganti saiki ora entek. Lah misalnya Satpol PP diarahno ning Kramat Raya nih. Mbok jebulin Jakarta Selatan ngono meneh. Jakarta Selatan digusur Ciledug ngono meneh. Entekno bego.
Nah terus antiknya Quran ayat ini ditutup wala tubadzir tabdzira. Bahwa Anda dalam menyantuni keluarga itu jangan melakukan tabdzir. Jadi kalau nanti mau tentang hadis sahih, harusnya dalam keluarga itu sederhana karena ketika Nabi ta'amul wahid yakfi isnain wa ta'amus naini yakfi arba'atan. Jatah rezekinya orang satu itu normalnya nyukupi orang dua. Jatah rezekinya orang dua normalnya nyukupi orang empat. Saya itu bisa merasakan sekali. Zaman kula mondok melarat, zaman kula merantau ning Yogya meramat. Niku merasakan sekali. Misalnya saya karena kecelok Gus, kecelok dianggap iso ngaji, sering untuk salam template misalnya. Santri karena orang terkenal ngalim tentu rantuk salam template. Misalnya. Tapi gara-gara satu orang sing untuk salam template saja, itu bisa nguripi santri di sekeliling. Begitu juga pabrik, karena dia sarjana, dia kaya, tentu punya pabrik. Karena punya pabrik bisa mempekerjakan orang 10 sampai 20. Yang bisa kerja ini kemudian kembali ke keluarganya, karena dia bisa kerja, hidupi yang tidak kerja. Itu teorinya Nabi. To'amul wahid yakfi isnain, wa to'amus naini yakfi arba'atan. Artinya sebetulnya begitu mudah untuk merecovery ya, untuk menjembatani sebuah keluarga yang besar itu sebetulnya begitu mudah. Karena jatah rezekinya orang satu bisa dipakai orang dua bisa 4 dan seterusnya. Tapi kemudian menjadi tidak mudah saat orang melakukan tabdzir. Misalnya kados kula, misalnya gaji kula 2 juta misalnya, atau 1 juta. Kalau saya tidak tabdzir, misalnya HP ya merek seadanya, TV ya merek seadanya, pokoknya asal TV. Ya akhirnya kan bisa ngerumat mungkin santri atau keluarga. Coba kalau saya tabdzir misalnya, bayaran 2 juta wae TV ini merek terkini, HP ini ya merek begini, antena TV ini ya merek terkini. Ya serang ngarah iso ngrumat keluarga ini, mesti kurang emin. Berarti menjadi sirinya, menjadi hikmah bahwa kekurangan itu dimulai dari kalau gak ada tonggo-tonggo nak sing kerja teng Malaysia temu di ngon. Di duit 10 juta. Iku nak mulai ora ditukokno sapi tas sawah. Mesti bibat senengan. Bibat TV, CD, ambek parabol. Kok iso nyukupi keluargane piye? Wong TV ku yo mangan listrik. Mbok CD yo mangan listrik, mangan kaset. Padahal dengan di tradisi TV, CD, parabola tingkat penganggurannya juga tinggi. Dadekno wong sering ndelok TV gak bar, akhirnya listriknya bengkak. Mbok tuku bibet sing larang. Ngono riya. Wong perabotan bola pecah dakok ruang tamu. Kalau pecah urusan pawon kok didakokno mutil. Ini nek saking riya iki ya ora ngarah. Artinya karena tradisi beli bibet bola pecah, TV, CD itu berapa tingkat jebromnya ini secara ekonomi. Hal yang andekan ditukokno beras satu keluarga makan, yang andekan dibelikan sapi atau kambing ke depan mungkin anak putune diwarisan gara-gara periode bapak senengane tuku elektronik. Ya sampean pikir, misalnya uang 10 juta, taruh saja yang 6 juta untuk beli sapi Brahman misalnya, itu 4 tahun kemudian itu nilainya sudah 40 juta. Hanya dia gelem ngalah sidik, ngekang nafsunya dibelikan sapi Brahman misalnya. Daripada 10 juta toko TV terkini, HP terkini, parabola terkini, akhirnya ludes. Mana per anak ngenyak mumbazir itu balane setan. Karena ternyata diam-diam dari tabdzir ini melahirkan kemiskinan yang akut. Bukan sekedar miskin, kemiskinan yang akut. Uang 10 juta yang harusnya adekan dibelikan sapi 4 tahun kemudian menjadi anak pinak hanya karena nuruti nafsu selera alat elektronik, hancur.